Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Masih bersama saya Tias Paramita dan kita masih di Oke Dok ya, obrolan kesehatan bersama dokter, dan masih ada Dokter Budiawan di sini yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan untuk pemirsa Radio Guntur yang mungkin ingin joinan di 23455 untuk menyampaikan pertanyaannya mungkin gitu ya. Mau sedikit sharing atau konsultasi seputar olahraga dan juga berat badan di masa pandemi. Sepertinya sudah ada yang tidak sabar untuk bergabung bersama kita di 23455. Langsung saja Tia sapa. Halo, selamat pagi. Halo. Halo. Iya. Oke, Gong De ya, Ngurah Rai. Ya, selamat pagi, Tias. Selamat pagi juga, Gong De. Pak Dokter. Ya, kami pagi. sudah banyak sekali mendengarkan apa yang sudah dipaparkan. Itu Gong De bertanya ini, Pak ya. Lalu Gong De memang olahraga rutin, Pak. Jadi per pagi ya jogging. Kalau minum air putih baru bangun, terus minum teh jahe, terus susu kedelai tiap pagi rutin. Terus Gong De olahraga, sebenarnya Gong De yang suka ada bulu tangkis, basket juga suka, lalu jogging juga. Dan berenang, dokter. Gong De kalau berenang pagi, Gong De kan bangun jam 4. Kalau berenang pagi, kolam renang Gong De kan ada 2, yang pakai air panas. Kalau berenang pagi pakai air panas, itu berpengaruh enggak? Dan Gong De sering begadang jam 1 sampai jam 3, itu kadang-kadang karena ada suatu aktivitas. Apa itu berpengaruh? Tetapi Gong De dari kelas 2 SMA sampai sekarang, berat Gong De tidak pernah, paling turunnya 2 on, 1 on, tidak pernah 1 kilo, naiknya juga begitu. Jadi itu berpengaruh atau apa? Dan apakah ini kalau Gong De masakan semua pakai listrik, tidak pernah pakai minyak. Jadi gorengan itu masukkan saja sudah tergoreng karena alatnya sudah canggih, dan semuanya pakai listrik, sayur dan sebagainya. Apa itu juga berpengaruh masakan-masakan seperti itu? Karena Gong De kan jantungnya bocor, kalau Bapak jantung koroner. Jadi keluarga kami semuanya tidak ada gemuk ya. Cuma yang kami khawatirkan karena terpengaruh dengan seperti ini, apa nantinya kalau beras sih tetap Gong De beras merah, karena Gong De punya sawah ditanami beras merah. Terus jadi makanannya sudah sehat dan sampai sekarang. Tapi Gong De merasakan kok sampai sekarang berat baju dan celana SMA masih bisa dipakai sampai sekarang. Apa itu berpengaruh untuk saya? Itu saja dari tiang dokter. Terima kasih atas waktunya. Om santai Om. Oke, terima kasih untuk Gong De di Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kami. Dan apakah sudah ada pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung kembali di 23455? Oke, jika belum mungkin dokter ingin ditanggapi langsung. Ya, terima kasih Pak Gong De, cukup intens mengikuti acara. Jadi kalau melihat paparannya, penjelasannya tadi, saya kira sudah sangat well prepare gitu ya, sudah kehidupannya sudah sangat tertata. Saya kira tidak ada persoalan untuk tetap melanjutkan aktivitas yang sudah dilakukan tadi. Kemudian olahraganya sudah cukup teratur, kemudian bagaimana kebiasaan dan pola makan, saya kira barangkali tidak banyak masyarakat yang bisa seberuntung itu gitu ya, bagaimana semua sudah tersedia begitu rupa. Kalau masalah mengenai teknik mengolah dan lain sebagainya, saya kira kembali kepada apa yang tersedia begitu ya, jangan sampai nanti hanya alasan tidak bisa mengolah lalu makanan itu menjadi tidak begitu bermanfaat. Saya kira tidak demikian. Apapun yang dilakukan sepanjang kalau makanan itu pada prinsipnya diolah dengan baik, itu maksudnya diolah dengan bersih, kemudian bagaimana komposisinya tepat, dan semua unsur zat gizi itu terpenuhi, sumber-sumbernya jelas, sumber protein dapat, sumber lemak ada, sumber karbohidrat ada, vitamin dan mineral juga ada melalui sayur dan buah-buahan. Saya kira tidak jadi persoalan. Pada prinsipnya jangan berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu pasti tidak baik gitu. Jadi saya selalu mengatakan
penuhilah kebutuhan itu secukupnya, gitu. Apapun itu secukupnya, karena secukupnya kita berbeda-beda. Secukupnya Tias, saya, dan yang lain itu juga berbeda gitu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Saya perlunya sekian, yang lain pasti sama, tidak seperti itu. Jadi intinya semua yang dilakukan itu sudah sesuai dengan takaran, gitu ya. Dan kalau tadi Pak Gungdi mengatakan sampai sekarang masih bisa menggunakan pakaian-pakaian zaman SMA dulu, sangat beruntung sekali, gitu ya. Karena memang tidak banyak yang bisa seperti itu. Dengan kata lain, maka sangat teratur, sangat terukur, gitu ya. Sehingga semuanya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang, sehingga hal yang dialami ini bisa dialami juga oleh semua masyarakat, sehingga antara makan, olahraga, dan bagaimana berpikir, begitu ya, itu bisa menjadi lebih baik kita. Gitu. Saya kira demikian. Oke, semoga Gungdi bisa tetap konsisten ya melakukan apa yang sudah dilakukan sampai saat ini, seperti itu. Aktivitas olahraga di pagi hari, apakah itu aerobik, berenang, dan lain sebagainya, secara prinsip disesuaikan dengan kondisi kita, gitu ya. Karena tubuh kita kan sebenarnya membutuhkan suhu yang tetap. Ya. Tubuh kita itu suhu normalnya adalah antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Itu adalah suhu tubuh kita. Manakala di luar suhu lingkungan misalnya sangat dingin, lalu kita ingin beraktivitas yang seperti berenang tadi, apalagi kalau Pak Gungdi mengatakan ada 2 kolam itu kalau nggak salah ya, kolam renang, ada air panas, air dingin. Saya kira itu dikembalikan kepada kebutuhan, gitu ya. Kalau memang merasa kurang nyaman dengan situasi yang agak dingin, tentu kolam renang air hangat itu sebenarnya tidak bermasalah. Hanya saja barangkali jangan terlalu lama, karena memang tubuh kita sesungguhnya kan menjaga suhunya tetap normal. Jadi kalau terjadi perubahan suhu yang boleh dikatakan ekstrim, gitu ya, berubah-ubah dalam setiap saat, jadi tubuh kita akan keliru memberi respon. Iya, gitu. Bisa dibilang tubuh kita kebingungan nanti ya. Ya, jadi karena suhu tubuh manusia itu suhunya tetap dipertahankan tetap. Apapun yang terjadi di luar sana, suhu di dalam tubuh kita itu dipertahankan tetap antara 36,5 sampai 37,3. Sehingga sangat dimungkinkan kalau jangan sampai kita melakukan perubahan suhu secara tiba-tiba dan dalam waktu yang lama. Dan kalau toh memang kita harus melakukan hal semacam itu, maka kita butuh waktu aklimatisasi namanya, perubahan adaptasi terhadap suhu, cuaca, dan sebagainya. Sehingga kalau kita misalnya pergi ke daerah dengan iklim yang dingin gitu ya, kita tentu pasti awal-awal akan adaptasi dulu 1-2 hari pertama, bahkan bisa perlu 1 minggu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu, karena memang tubuh kita diciptakan dengan suhu yang tetap. Oke, baik. Semoga Gungdi sudah puas ya dengan penjelasan dari Dr. Budiawan tadi. Tidak masalah Pak Gungdi. Bahkan boleh ngajak-ngajak saya. Boleh diundang katanya ya Gungdi ya. Oke. Nah tadi kan dokter udah bilang kalau untuk jenis olahraga orang yang ingin nurunin berat badan sama naikin berat badan itu berbeda gitu. Lalu bagaimana untuk orang yang sudah mengalami obesitas dengan kita yang mungkin ya kelebihan berat badannya tidak terlalu bisa dibilang obesitas gitu lah ya. Apakah jenis olahraganya juga bisa sama atau berbeda mereka, Dok? Ya, pilihan olahraganya sama. Jadi bagaimana misalnya ingin mengatur berat badan orang yang obes. Obesitas itu kan sangat berlebih ya. Tidak lagi sekedar kelebihan tetapi sangat berlebih. Kegemukan sudah istilahnya. Dan itu cenderung menjadi penyakit biasanya. Sudah tergolong patologi gitu. Artinya sudah tergolong ini merugikan. Nah, untuk kondisi seperti ini memang banyak cara yang harus dikombinasi di sana. Tidak semata-mata hanya mengatur pola makan dan olahraga saja. Jadi barangkali bisa dilakukan tindakan-tindakan invasif lain seperti misalnya pembedahan dan lain sebagainya kalau memang pada orang-orang yang ekstrim kegemukan gitu ya. Kan ada beberapa teknik yang dilakukan melalui teknik-teknik operasi dan sebagainya. Tetapi kalau ditanya jenis olahraga, memang untuk orang yang obesitas tentu kita tidak akan menyarankan dia berlari misalnya. Yang sangat membebani tubuhnya gitu. Jadi kita akan pilihkan olahraga-olahraga yang benturannya ringan gitu. Tidak high impact gitu, tapi low impact. Misalnya kalau untuk olahraga aerobik tidak kita sarankan misalnya berlari, tapi kita lebih pilih kalau dia punya sepeda, bersepeda. Sepeda statis misalnya. Jadi dia duduk, ada yang menahan lalu dia bergerak, atau berenang misalnya. Berenang kan relatif berat badan itu di air ya.
Jadi gerakannya lebih smooth, tidak ada tekanan, tidak ada benturan, dan lain sebagainya. Jadi kita tentu sarankan untuk melakukan olahraga-olahraga low impact untuk mengurangi proses penurunan berat badannya. Jadi intinya modifikasi makanan tetap, lalu pilihan olahraganya ya di antara yang low impact tadi. Jadi kita tidak akan sarankan, tidak mungkin kita perintahkan dia harus lari sekian kali gitu, tidak. Tentu kita akan pilihkan disesuaikan dengan kondisinya. Nanti ketika berangsur-angsur berat badannya menuju optimal, maka pilihan olahraganya sudah mulai lebih banyak, sudah bisa berjalan barangkali, sudah bisa jalan, lalu berat badannya kembali optimal, sudah bisa berlari dan seterusnya. Tentu secara gradual, secara bertahap gitu. Apakah mereka itu harus melakukan konsultasi dengan dokter misalnya untuk? Iya, sebaiknya memang itu dilakukan, dan memang untuk mengatasi persoalan ini, kalau katakanlah persoalan kompleks seperti obesitas, tentu harus ditangani secara teamwork. Gitu. Jadi kita tidak bisa bekerja sendirian. Tentu kita juga akan bekerja berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu, mulai dari tentu kedokteran olahraga, kemudian bagaimana ahli penyakit dalam menentukan segala sesuatunya, karena kan orang yang obesitas biasanya sudah mengalami penurunan atau perubahan fungsi-fungsi tubuh, entah kadar gulanya tinggi, tekanan darahnya tinggi, dan sebagainya. Itu kan adalah parameter yang perlu kita perhatikan. Belum lagi seorang ahli gizi, ahli gizi klinik yang harus menentukan berapa kalori kebutuhannya per hari, kalau untuk menurunkan sekian, berapa yang harus dia berikan, lalu komposisi. Bahkan bukan tidak mungkin kita juga akan melibatkan chef misalnya untuk mengolah makannya, sehingga bagaimana kita berkolaborasi di dalam satu tim untuk mengatasi kasus macam ini. Iya, biar benar ya, biar tepat sasaran, biar nggak nanti malah niat hati untuk memperbaiki bentuk badan dan juga berat badannya, malah timbul penyakit-penyakit yang lain ya, kalau juga olahraga gitu aja. Nah, tadi dokter menyinggung soal olahraga berenang, tadi juga Gongde menyinggung tentang berenang. Di tengah pandemi seperti sekarang masih aman nggak sih untuk berenang? Untuk berenang di fasilitas umum, barangkali memang seyogianya dibatasi, karena memang saat ini pun karena kan kontak di air itu kan sangat memungkinkan ya, walaupun belum ada riset sesungguhnya berapa sih tingkat virulensi, katakanlah tingkat infeksiusnya virus di air gitu. Tetapi tentu yang namanya virus begitu ya, dari sekian miliar virus itu barangkali ada yang tercecer di air, dan air itu lalu berenang masuk ke mata, masuk ke hidung dan sebagainya. Nah, ini kan potensi ya, artinya ada potensi risiko di situ. Sehingga kalau bisa diminimalkan risikonya, kenapa tidak gitu. Nah, ini barangkali kalau kolam renang pribadi ya, seperti yang dimiliki oleh Pak Gongde ya, barangkali itu bisa dikontrol ya, karena kan yang beraktivitas di sana sangat private, tidak banyak orang dan lain sebagainya. Barangkali dari sisi safety lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada tempat-tempat umum gitu. Walaupun demikian memang pilihan aktivitas berenang ini juga, karena sebenarnya olahraga renang itu banyak yang suka ya, banyak yang hobi, karena memang mengasihkan bermain di air. Kayak main-main soalnya ya, bukan gitu. Kayak olahraga gitu. Mau nggak mau banyak yang melakukan aktivitas itu, tetapi saran saya sebenarnya sih begitu selesai melakukan itu, segera lakukan dibilas dan sebagainya sesuai dengan protokol itu ya, kembali bagaimana menggunakan sabun dan sebagainya. Saya kira relatif terjaga lah, terjaga risikonya. Walaupun semua ada risikonya, siapa sih, di mana sih yang tempat dikatakan aman sekarang kalau sudah virus di mana-mana gitu. Oke, apakah ada yang bergabung? Tia sapa dulu. Ya, katanya berenang itu bisa mencegah perempuan terkena kanker payudara. Itu benar atau tidak katanya, Dok? Ya. Ini agak melenceng sedikit sebenarnya dari topik ya. Sepertinya tidak ada hubungannya gitu ya antara kanker dengan berenang, karena sebenarnya kanker itu kan penyakit degeneratif ya. Degeneratif artinya non-infeksi, tidak disebabkan atau ditularkan melalui infeksi, tapi diturunkan sifatnya. Jadi memang di dalam tubuh seseorang sudah ada bakat, sudah ada kecenderungan gitu untuk mengalami itu berdasarkan genetik. Gitu. Sebagian besar berdasarkan genetik, sebagian besar. Walaupun ada hal-hal lain yang ikut berpengaruh, misalnya yaitu tadi gaya hidup, karena kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah sekarang tidak ada lagi yang natural gitu ya, semua sintetis, ada penyedap dan lain sebagainya, sehingga
tubuh kita merespon menjadi berlebih gitu. Jadi mengalami gangguan fungsi pembelahan gitu ya di dalam tubuh kita, sehingga terjadi kanker. Kalau berenang lalu dikaitkan dengan terjadinya kanker payudara, rasanya saya juga belum membaca riset gitu ya, apakah ada bukti yang mengatakan demikian. Tetapi kan saya kira pola hidup kembali lagi yang mempengaruhi sebenarnya antara kanker payudara. Jadi berenang saya kira tidak terlalu signifikan pengaruhnya terhadap kejadian kanker payudara. Tapi kalau misalnya terhadap bentuk payudara, lalu terhadap ini, nah itu kan kembali lagi kepada tekniknya berenang bagaimana, lalu perlengkapan renangnya bagaimana. Jadi kan saya kira tidak terlalu ini hubungannya dengan kejadian kanker gitu. Kembali lagi kalau emang ingin terhindar dari yang namanya penyakit, olahraga gitu ya, untuk mencegahnya. Yang teratur ya. Oke. Nah dok, lalu untuk durasi olahraganya sendiri itu sebenarnya kita berapa lama sih dok? Apakah semua orang dengan tujuan yang berbeda gitu ya, entah itu menurunkan atau menaikkan berat badan itu sama durasi olahraganya atau berbeda? Secara umum, kalau saya berbicara pada forum seperti ini kan menganjurkan olahraga kesehatan ya. Olahraga kesehatan, olahraga yang artinya berdampak untuk kebugaran, menjaga kesehatan dan sebagainya. Artinya supaya orang mendapat manfaat dari olahraga. Durasinya itu, pertama resep olahraganya itu ya dengan menggunakan formulasi FIT gitu, FITT gitu. F itu frekuensi, frekuensi itu kekerapannya dalam satu minggu, misalnya katakanlah 3 kali dalam seminggu. WHO mengamanatkan minimal 3 kali dalam seminggu, minimal baru bermanfaat. Lalu I-nya apa? I-nya intensitas gitu. Intensitasnya harus intensitas sedang, minimal intensitas sedang. Justru tidak intensitas berat yang diharapkan, tapi intensitas sedang. Baru kita bermanfaat olahraganya. Sedang itu diukur dari mana? Dari denyut nadi maksimal. Jadi 220 dikurangi umur. Kalau sekarang umurnya 20 gitu misalnya atau 30, maka denyut nadi maksimalnya adalah 220 kurangi 30, 190. Nah, 190 ini denyut nadi maksimal. Intensitas sedang itu terletak antara 75 atau 70 sampai 85 atau 90% denyut nadi maksimal tadi. Itu harus tercapai. Jadi ketika kita beraktivitas, denyut nadi kita harus mencapai 85-80% dari denyut nadi maksimal. Itu dipertahankan selama kurang lebih 45 menit sampai 60 menit. Gitu. Kalau di berbagai literatur, banyak yang mengatakan kalau mau bergerak atau berolahraga setiap hari, rata-rata per minggu itu 300 menit. Per minggu 300 menit. 300 menit ya. Anggaplah kalau satu minggu 7 hari gitu, dibagi saja. Jadi konsisten, minimal sekian ratus menit per minggu ya, kalau misalnya Senin, Rabu, Jumat. Jadi seyogianya sih olahraga itu yang memang betul-betul berolahraga, Senin, misalnya selang-seling ya, Senin, Selasanya rest atau pilihan aktivitas lain. Rabu lagi latihan, Kamisnya rest, Jumat lagi latihan, Sabtunya rest, Minggu latihan. Nah, jadi ada jeda di mana diberi kesempatan tubuh kita untuk melakukan adaptasi terhadap hasil latihan tadi. Penyesuaian ya. Apalagi untuk yang tumben-tumben balik lagi olahraga tuh biasanya. Biasanya baru sakit badan dikit, aduh nyerah, nggak usah deh, kayaknya mending ngurangin makan kayak gitu ya dok ya. Jadi intinya ngubah pola pikir dan juga konsisten ya, disiplin melakukannya gitu. Nah, sebelum mengakhiri dok, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan ke pemirsa Radio Guntur terkait olahraga dan juga berat badan. Baik, para pendengar dan pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, intinya di masa atau kondisi seperti sekarang ini tidak ada cara lain untuk bertahan dalam situasi ini adalah dengan menjaga kondisi fisik kita. Nah, salah satu cara untuk menjaga kondisi fisik adalah dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang seimbang. Sehingga tanpa kita sadari dengan dua aktivitas ini maka kondisi fisik terjaga, yang ditandai salah satunya adalah dengan terjaganya berat badan. Jangan justru ketika aktivitas semua kita lakukan dari rumah, justru akhirnya kita mengabaikan perilaku hidup sehat. Gitu. Jadi makannya asal, yang penting kenyang, jenis makanannya juga terbatas, hanya cemilan-cemilan dan sebagainya, tanpa lalu mengimbangi dengan olahraga teratur.
Sehingga ini tentu akan mempermudah atau meningkatkan risiko kita terpapar virus yang sedang merajalela hari ini. Jadi satu-satunya kata kunci untuk melawan ini semua adalah daya tahan tubuh kita harus kita tingkatkan dengan cara menjaga pola makan dan berolahraga secara teratur. Jadi taatlah protokol kesehatan, karena saya kira itu yang paling mutlak. Sampai nanti sepanjang hayat di kandung badan, kita akan tetap seperti ini. Dan sampai vaksin dan obat pun ditemukan, masalah ini belum selesai. Jadi jangan nanti merasa lengah bahwa setelah ada vaksin kita akan menjadi aman. Tidak seperti itu. Oleh sebab itu, yang bisa kita lakukan secara real adalah menjaga kondisi fisik dengan berolahraga dan makan teratur. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Dr. Budiawan sudah hadir di Studio Gempol 38. Menarik sekali pembahasan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi dan juga mengedukasi ya untuk pemirsa Radio Guntur di rumah. Jadi jangan semata-mata berolahraga hanya untuk melihat angka di timbangan aja, tapi juga untuk menyehatkan badan kalian gitu ya, kembali biar bugar dan juga mendapatkan berat badan yang ideal untuk diri kalian sendiri dengan cara ya mengatur pola makan dan juga berolahraga. Demikian obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi hari ini. Untuk pemirsa Radio Guntur yang kelewatan, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Kalau suka sama videonya jangan lupa di like. Kalau ada saran, masukan ataupun pertanyaan lainnya bisa ditinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe dan diklik juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari kami. Demikian obrolan kesehatan bersama dokter edisi hari ini. Saya Tias Paramita pamit undur diri. Sampai jumpa.